Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih segar, masih semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi eh, kita belajar di sini untuk mengetahui sedikit tentang penyelenggaraan program pemberdayaan orang tua di satuan pendidikan anak usia dini. Baik, sebelumnya mari kita perkenalkan diri. Ya, jadi nama saya adalah Imade Udarse, kemudian tempat tanggal lahir saya Pakisan 8 Juli 1972. Kemudian setiap hari saya bekerja sebagai guru di TK Saga Dharma Banyuning. Ya, baik teman-teman. Tujuan dari apa yang ingin kita sajikan hari ini adalah yang pertama itu adalah setelah kita mengikuti pelatihan ini, maka kita bisa menyusun melaksanakan program ya melibatkan orang tua ya. Jadi itu tujuan utama. Kemudian tujuan khusus adalah satu adalah membangun komunikasi dua arah dengan orang tua murid. Jadi orang tua dengan guru, guru dengan orang tua. Jadi itu tujuan khususnya. Tujuan khusus kedua adalah melibatkan orang tua murid sebagai volunteer ya. Jadi sebagai relawan dalam pengembangan anak-anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan peran orang tua dalam pengasuhan yang tepat untuk menstimulasi perkembangan anak itu sendiri. Kemudian mengoptimalkan orang tua dalam memberikan layanan kesehatan gizi dari anak itu. Dan yang lainnya adalah melibatkan orang tua dalam mengembangkan keputusan-keputusan melalui organisasi seperti komite. Ya. Oke, itu tujuannya yang ingin kita capai hari ini. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dasar pemikiran tentang berbagai sudut pandang pengasuhan pada anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah peran dan fungsi keluarga. Kemudian yang ketiga adalah suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam keluarga. Jadi ini akan membuat kita sangat senang dalam keluarga ya. Jadi tiga-tiganya ini. Kemudian yang keempat adalah penanaman pendidikan karakter ya. Jadi dari keluarga itu akan bisa menanamkan pendidikan karakternya. Kemudian selanjutnya pemanfaatan moda daring dan luring dalam pemberdayaan orang tua di satuan PAUD. Jadi misalnya segala sesuatu sekarang sudah zaman canggih, kita pakai WA dan lain sebagainya. Itu salah satu dari pengembangan pemberdayaan orang tua melalui moda daring. Kemudian dasar pemikirannya. Dasar pemikiran itu ada dua, yaitu sudut pandang pertama, kemudian ada sudut pandang kedua. Sudut pandang pertama itu adalah berorientasi kepada keluarga. Jadi ini keluarganya, bagaimana keluarga itu, itulah yang akan menentukan kehidupan dari anak didik kita ya. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang ini didasari seperangkat pengetahuan tentang sosialisasi dini dan penekanan pada penelitian tentang tahap-tahap perkembangan anak yang umum. Ini dikeluarkan tahun 1999 ya. Oke, lanjut sekarang peran dan fungsi keluarga dalam pendidikan dan perkembangan anak. Nah, ini menurut Friedman dalam Sudato 2004 mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama ya, hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya unit terkecil masyarakat atau keluarga adalah suatu kelompok ya. Kemudian terdiri dari dua orang atau lebih ya.
kemudian juga adanya ikatan, ya, baik itu perkawinan dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut, tujuan penanaman disiplin pada anak usia dini. Jadi kira-kira tujuannya adalah yang pertama itu adalah mengajarkan tingkah laku yang diharapkan. Kemudian memberitahu kenapa anak harus melakukan tingkah laku tersebut. Ketiga itu adalah mengajarkan tingkah laku, ya, mana yang baik yang tidak diharapkan pendidik. Kemudian yang keempat, memberitahu kepada anak harus meninggalkan tingkah laku tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran kepada anak bagaimana perasaan orang tua terhadap tingkah laku anak tersebut. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada curah pendapatnya, silakan tentang keluarga. Oke, luar biasa teman-teman. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara disiplin dan hukuman. Ya, jadi yang disiplin itu adalah mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, kemudian membuat anak mengerti kenapa tingkah lakunya salah. Ya, ketiga, tidak merusak rasa percaya diri anak. Ya, jadi itu salah satu dari tiga dari kedisiplinan. Kemudian kita lanjut dengan hukuman. Kalau di hukuman, jadi ini perbedaannya. Jadi yang disiplin itu adalah mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku. Kalau di hukuman itu adalah mengatakan kepada anak bahwa anak itu buruk. Ya, luar biasa. Jadi untuk membuat anak mengerti itu tingkah laku yang salah, tingkah lakunya yang salah itu dari disiplin. Kemudian dari hukuman, tidak mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak. Jadi di sini ada perbedaannya antara disiplin dan hukuman. Oke, lanjut teman-teman. Indikator perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan orang tua siswa. Baik teman-teman, jadi ini indikatornya program perencanaan bersama orang tua. Kemudian program perencanaan dan terjadwal. Kemudian ada program yang diberikan dampak luas minimal 2 kali dalam setahun, ya. Jadi seperti ulang tahun dan lain sebagainya. Kemudian juga peserta aktif menghadiri setiap kegiatan minimal 50% dari total jumlah peserta. Jadi kemudian orang tua berkomunikasi di rumah selaras dengan di sekolah. Jadi ini pentingnya yang sangat kita harapkan di sini, ya, untuk mendidik anak-anak itu. Baik teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita simpulkan, mungkin pula teman-teman punya hal yang ingin disampaikan tentang hal ini, ya, silakan teman-teman untuk mencurahkannya. Baik, ya. Oke, terima kasih Pak Andriawan, itu luar biasa sekali untuk memberikan pendapatnya. Oke, beri aplaus pada Pak Andriawan, ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain punya pendapat lagi? Oke, terima kasih Bu Suri, luar biasa juga pendapatnya, ya. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat hebat, ya. Nah, untuk itu kita simpulkan sedikit, ya. Jadi mungkin teman-teman punya kesimpulan lain, ya, silakan, ya. Itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing. Dan sekarang kita coba untuk menyimpulkannya. Itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, ya, masyarakat dan pemerintah. Jadi kita dalam pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kemudian keluarga merupakan tempat pendidik pertama, ya, dan utama bagi anak-anak, ya. Keluarga merupakan tempat anak belajar sejak dalam kandungan hingga perjalanan usia anak memasuki rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran sangat mendasar dalam mengoptimalkan semua potensi anak. Ya, jadi ini sebuah
kesimpulan yang mungkin ini bisa pakai acuan kita dalam pendidikan kita di sekolah atau di lembaga masing-masing. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Jika ada